Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, praktek pengauditan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Trisawati dengan NIM 2043056, Widya Sapitri dengan NIM 2043057, Wulan Kusmaningrum dengan NIM 2043060, dan saya sendiri Yasmin Putri Zahra dengan NIM 2043061, serta rekan saya yaitu Yudi Marlindo dengan NIM 2043063. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pengauditan ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai audit kas dan setara kas. Yang pertama di sini akan dibahas yaitu mengenai uji transaksi pengeluaran bank. Dapat kita lihat pada Excel. Yang pertama yaitu adanya transaksi tanggal 5 Desember 2018 dengan nomor bukti pengeluaran bank 01-12. Di sini yaitu PT Andalas dengan jumlah yang kita bayarkan hutang sebanyak 30 juta. Dengan kelengkapan dokumen pendukung yang lengkap, kebenaran penghitungan matematis yang lengkap, serta otorisasi juga yang lengkap. Tak hanya itu, kebenaran nomor akunnya pun juga lengkap. Namun kebenaran postingnya tidak lengkap karena pada soal tidak diketahui apakah dia diposting di buku besar atau tidak. Selanjutnya yaitu ada transaksi tanggal 13 Desember 2018, yakni dengan nomor bukti pengeluaran bank 02-12. Di sini kita membayar hutang kepada PT Carata dengan nominal 15 juta. Dengan kelengkapan dokumen pendukung, sama seperti tadi, lengkap, kebenaran penghitungan matematis yang benar, otorisasi yang lengkap, serta kebenaran nomor akun juga lengkap. Namun kebenaran posting yang tidak ada. Nah, begitu transaksi selanjutnya, hingga pada transaksi terakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor bukti pengeluaran banknya 0012-12 dengan nominal 37.500, dengan kelengkapan dokumen pendukung juga lengkap, kebenaran penghitungan matematis juga benar, serta otorisasi juga lengkap, dan kebenaran nomor akun juga lengkap. Tapi tidak adanya kebenaran posting dari soal tersebut. Selanjutnya masuk pada uji transaksi penerimaan bank. Di sini pada tanggal 4 Desember 2018 dengan nomor bukti masuk 001-12 yang berketerangan PT Rimba dengan jumlah 55.500 dengan kelengkapan dokumen pendukung yang lengkap, kebenaran penghitungan matematis yang baik, otorisasi yang lengkap, namun kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya tidak lengkap karena tidak ada dicantumkan dalam soal sehingga kita tidak tahu. Begitu juga seterusnya, baik tanggal 5 Desember 2018, yaitu PT Queenie dengan jumlah nominal 12.350, serta kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran penghitungan matematis, dan otorisasi yang lengkap. Namun pada kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya tidak lengkap. Nah, begitu juga seterusnya. Rata-rata transaksi ini memiliki kelengkapan dokumen pendukung yang lengkap, kebenaran penghitungan matematis yang baik, serta otorisasi yang lengkap. Tapi kurangnya hanya kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya tidak ada. Nah, begitu juga sampai akhir transaksi pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk 008-12, yaitu pada PT Zebra Pratama dengan jumlah nominal 15 juta, serta kelengkapan dokumen, kebenaran penghitungan, otorisasi, sama seperti yang tadi. Selanjutnya masuk kepada catatan pemeriksaan atas surat-surat berharga. Adanya catatan pemeriksaan ini dikarenakan perusahaan belum mencatat penurunan atas investasi saham. Yang dapat kita lihat pada Excel, di mana penurunan atas investasi saham ini terjadi akibat adanya selisih antara harga perolehan dengan nilai akhir tahun. Dapat kita lihat di sini yaitu ada pada PT Garam yang memiliki harga perolehan sebesar 100 juta,
dan nilai akhir tahunnya 102 juta, sehingga menimbulkan selisih yang menguntungkan sebesar 2 juta. Namun pada PT Gudang, harga perolehan sebesar 170 juta, nilai akhir tahunnya sebesar 167 juta 500, sehingga menimbulkan kerugian selisih yang merugikan, yaitu sebanyak 2 juta 500. Jumlah dari seluruh investasi ini yaitu mengalami selisih rugi sebanyak 500.000. Namun perusahaan belum mencatat penurunan atas investasi saham ini. Maka seharusnya perusahaan nantinya akan membuat pare dengan jurnal rugi penurunan nilai investasi sebanyak 500.000 pada debit dan investasi pada saham 500.000 pada kredit. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Wulan Kusumaningrum. Baiklah, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 92. Di sini merupakan sambungan dari jurnal koreksi yang sudah dibuat pada halaman 93 tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa terdapat koreksi investasi pada saham senilai 500.000 di kredit yang mengurangi nilai investasi pada saham, sehingga per audit tanggal 31 bulan 12 2018, nilai investasi jangka pendek dari PT Sugus menjadi Rp1.714.500.000. Selanjutnya, kita masuk pada halaman 89. Pada halaman 89 merupakan koreksi rekening koran yang dilakukan oleh auditor, di mana data ini kita ambil dari buku 1 halaman 126 dan halaman 130. Yang pertama, dari saldo menurut pembukuan itu ada Rp36.640.414 Namun setelah dilakukan koreksi ditemukan di sini bahwa terdapat piutang yang belum tercatat itu senilai Rp3.750.000. Kemudian jasa giro yang diberikan oleh bank itu belum tercatat oleh perusahaan senilai Rp75.226 dan dikurangi oleh beberapa hal yang juga belum dicatat oleh perusahaan. Yang pertama itu ada biaya cek senilai Rp18.000, ini kita lihat pada rekening koran. Kemudian biaya ADM bank senilai Rp5.000 dan BG kosong yaitu cek giro yang ternyata kosong ada Rp3.350.000. Setelah dikurangkan dan ditambah ternyata dapat saldo menurut pembukuan yang benar itu Rp37.092.640. Selanjutnya saldo menurut rekening koran yang kita bandingkan kepada saldo menurut perusahaan pada halaman 126, di mana pada saldo menurut rekening koran itu terdapat saldo Rp5.092.640. Kemudian ditambah dengan setoran dalam proses yang belum sampai di bank itu ada 2. Yang pertama Rp37.500.000 tertanggal 26 Desember dari PT Nuansa. Kemudian ada setoran dalam proses lagi pada tanggal 17 Desember senilai 7 juta itu dari PT Elang. Dan dikurangi oleh cek beredar. Yang pertama itu ada cek beredar di PT Elang senilai 2 juta. Kemudian ada cek beredar dari PT Cakra senilai Rp5.500.000. Dan setelah dikalkulasi mendapati hasil yang benar antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan yaitu senilai Rp32.640.000. Kemudian selanjutnya pada halaman 88. Baik, pada halaman 88 sendiri ini merupakan jurnal penyesuaian yang ditemukan dari hasil perbedaan yang telah dikoreksi pada halaman 89 tadi. Jurnal penyesuaian ini sendiri dibuat berdasarkan saldo pembukuan, bukan saldo bank. Yang pertama tadi ditemukan penerimaan piutang yang belum tercatat oleh perusahaan, penerimaan piutang, yaitu sehingga penyesuaiannya Bank Lopo di debit senilai Rp3.750.000
dan kreditnya piutang Rp3.750.000. Yang kedua itu kan belum mencatat biaya-biaya seperti biaya cek dan biaya ADM, kemudian pendapatan seperti jasa giro juga belum dicek, juga belum dicatat oleh perusahaan. Sehingga penyesuaiannya itu beban administrasi bank senilai Rp23.000, kemudian bank Lopo senilai Rp52.226, dan di kreditnya ada pendapatan lainnya senilai Rp75.226. Dan penyesuaian yang terakhir itu perusahaan belum mencatat cek kosong yang ditolak oleh bank. Adapun jurnalnya piutang usaha di debit Rp3.350.000 dan Bank Lopo di kredit Rp3.350.000. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Krisnawati. Sampai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan halaman 87 tentang indeks schedule bank SUPO. Yang pertama yaitu saldo menurut rekening koran yang bisa kita lihat datanya pada buku 1 halaman 129, yaitu saldonya sebesar Rp4.391.410. Kemudian kita tambahkan dengan setoran dalam proses sebesar 20 juta dari setoran tunai dari kas besar. Selanjutnya dikurangi dengan DG beredar sebesar 11 juta, maka saldo yang benarnya adalah 13.391.410. Selanjutnya kita melihat saldo menurut pembukuan. Bisa kita lihat datanya pada halaman 128 pada buku 1, yaitu saldo menurut pembukuannya sebesar 5.849.910. Kita tambahkan dengan piutang sebesar 10.600.000 yang berasal dari KU masuk PT Lestari yang belum dicatat di bank, makanya dijadikan penambahan. Kemudian kita tambahkan juga dengan jasa giro sebesar 156.500 dan dikurangi dengan koreksi kurang catat sebesar 990.000. Koreksi kurang catat ini berasal dari selisih pembayaran utang PT Berkat yang benarnya yaitu pada rekening bank. Selanjutnya biaya ADM bank sebesar 25.000 dan BG kosong sebesar 2.200.000 yang berasal dari tolakan kirim sebesar 2.200.000 dilakukan sebagai pengurangan bagi perusahaan karena sebelumnya perusahaan telah mencatat. Saldo yang benarnya adalah 13.391.410. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman 86. Ini adalah jumlah penyesuaian dari halaman sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama yaitu terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018, BKK nomor 001 yang seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 110 juta. Maka penyesuaiannya yaitu utang usahanya di debit sebesar 990.000 dan bank CAB-nya pada kredit sebesar 990.000. Selanjutnya, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Penyesuaiannya sebesar pada bank CAB pada debit sebesar 10.600.000 dan kemudian di kredit piutang usaha sebesar 10.600.000 rupiah. Yang ketiga, salah satu DG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Maka penyesuaiannya terdapat piutang usaha pada debit sebesar 2.200.000 dan bank CAB pada kredit sebesar 2.200.000. Selanjutnya, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Penyesuaiannya yang pertama yaitu biaya administrasi bank pada debit sebesar 25.000 dan bank CAB sebesar 191.500 pada debit, dan pada kredit terdapat pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Untuk halaman berikutnya akan dijelaskan oleh saya selanjutnya. Baik, selanjutnya penjelasan tentang berita acara pemeriksaan ulang kas, maka data-data tersebut dapat dilihat pada halaman 124 pada kas kecil yang berisikan nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas saudari Sabrina,
Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019, yaitu 2 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 tidak ada. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 tidak ada. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan tidak ada. Yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu senilai 2 juta rupiah. Yang B, uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai. Tidak ada, ya ada 12 lembar uang 50.000 dan berjumlahkan 600.000 rupiah, 18 lembar 20.000 berjumlahkan 360.000 rupiah, 23 lembar 10.000 berjumlahkan 230.000 rupiah, 65 lembar uang 5.000 berjumlahkan 325.000 rupiah, dan jika dijumlahkan semuanya, uang kertas berjumlahkan 1.515.000 rupiah. Yang B, uang logam, ada 13 lembar uang 1.000 dan berjumlahkan 13.000, 4 lembar uang 500 berjumlahkan 2.000, dan jika dijumlahkan, uang logam akan berjumlah 15.000 rupiah. Maka jumlah uang tunai yaitu senilai 1.530.000 rupiah. Yang kedua, surat-surat berharga tidak ada. Dan yang ketiga yaitu lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan yaitu senilai 270.000 rupiah. Maka jumlah uang dalam kas yaitu 1.800.000 rupiah. Maka selisih uang kas yaitu kurang dengan jumlah 200.000 rupiah. Selanjutnya halaman 84. Untuk mengisi berita acara pemeriksaan uang kas pada halaman 84 dapat dilihat pada data-data halaman 123. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 adalah 3 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, jumlah debit yaitu bernilai 24 juta, jumlah kredit yaitu 24 juta, dan hasil akhirnya tidak ada nilai. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu senilai 3 juta rupiah. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan yaitu senilai 11.900.000 rupiah. Dan yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada nilai. Maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu senilai 14.900.000 rupiah. Yang B, uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai. Ada uang kertas sebanyak 125 lembar uang 50.000, maka jika dikalikan hasilnya 6.250.000 rupiah. Yang kedua, 170 lembar uang 20.000 sebanyak 3.400.000 rupiah. 101 lembar uang 10.000, maka jumlahnya yaitu 1.010.000 rupiah. 65 lembar uang 5.000 yaitu senilai 325.000 rupiah. Maka jumlah uang kertas yaitu senilai 10.985.000 rupiah. Yang B, uang logam. Ada terdapat 14 lembar uang 1.000 yaitu senilai 14.000 rupiah. Ada 2 lembar uang 500 yaitu senilai 1.000 rupiah. Maka jumlah uang logam yaitu 15.000 rupiah. Nah, jika dijumlahkan uang kertas dan uang logam, maka dapat hasilnya yaitu 11 juta rupiah. Yang kedua, surat-surat berharga tidak ada nilainya. Yang ketiga yaitu lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan yaitu senilai 11.900.000 rupiah. Maka jumlah semua uang dalam kas yaitu 22.900.000 rupiah. Maka selisih uang kas yaitu berlebih yaitu senilai 8 juta rupiah. Selanjutnya halaman 83 akan dibacakan oleh Yudi Merlindo. Baiklah. Untuk mengenai halaman 83, kita akan membahas tentang catatan pemeriksaan. Jadi, dalam catatan pemeriksaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil yang ditentukan. Yang pertama, itu adanya penerimaan yang belum dilakukan yang dapat kita lihat pada buku 1 halaman 123, itu mengenai BG Bank CAB nomor MZY 0152 AN PT Merdeka yang berjumlah sebesar 10 juta. Lalu ada BG Bank NIB nomor NKLK 126 ANPT Wahana yang berjumlah 1.500.000. Lalu BG Bank IIB nomor LO
JH1576 ANPT Zaira yang berjumlah 400.000. Maka jika ditotalkan jumlahnya adalah 11.900.000. Adapun pari yang dibuat jurnalnya itu adalah yang pertama kas yang berada dalam debit, lalu piutang usaha dalam bidang kredit untuk PT Merdeka yang berjumlah sebesar 10 juta. Selanjutnya ada juga kas dan piutang usaha, kas berada di debit dan piutang usaha berada di kredit, yang diambil dari PT Wahana yang berjumlah sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada juga kas dari debit dan piutang usaha dari kredit untuk PT Zaira yang berjumlah sebesar 400.000. Lalu yang kedua itu adanya terdapat selisih piutang fisik yang kas besar senilai 8 juta yang dapat kita lihat pada buku 1 halaman 124. Itu uang selisihnya itu adalah yang pertama sebesar 6 juta itu merupakan uang milik dari PT Pelita. Lalu yang kedua penerimaan dari PT Delta pada tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir itu sebesar 2 juta rupiah. Lalu poin yang ketiga itu adanya terdapat selisih perhitungan pada uang kas kecil senilai 200.000 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Adapun parinya yang pertama itu ada piutang lain-lain yang berada pada kolom debit dan beban yang masih harus dibayar berada pada kolom kredit dengan jumlah 200.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel yang terdapat pada indeks C, yang dimana di sini ada keterangan dari kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Untuk kas besar, yang dimana pada per klien untuk tanggal 31 Desember 2018, berjumlah sebesar 30 juta, dan kita akan mendapatkan tambahan dari debit sebesar 11.900.000 dari catatan pembukuan tadi. Maka jumlah per audit 31 Desember 2018 per auditnya jumlah sebesar 14.900.000. Sedangkan untuk kas kecil, per kliennya adalah 22 juta. Karena tidak ada dapat tambahan dari debit ataupun kredit, maka auditnya tetap juga jadi 2 juta. Sedangkan untuk Bank CAB, dari per kliennya itu ada sebesar 5.849.910. Maka ada dari debit sebesar 10.731.500 dan dari kredit ada 3.150.000. Maka untuk per audit 31 Desember 2018 kita berjumlah 13.391.410. Sedangkan untuk Bank Lopo dari untuk per kliennya adalah sebesar 36.640.414. Ada tambahan dari debit itu sebesar 3.802.226 dan dalam kredit 3.350.000. Maka untuk per auditnya adalah sebesar 37.092.640. Jika ditotalkan semuanya dari kas besar, kas kecil, Bank CAB dan Bank Lopo, maka jumlah dari per klien 31 Desember 2018 itu adalah sebesar 47.490.324. Sedangkan untuk per audit 31 Desember 2018 jika ditotalkan semuanya, maka jumlah yang didapatkan adalah sebesar 67.384.050. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai audit kas dan setarakat. Kami sudahi diskusi hari ini dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.